Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kali ini yaitu half wave rectifier atau penyiaran setengah gelombang. Nah, untuk ini kita asumsikan diodanya adalah dioda silikon. Jadi tidak ideal lagi kalau yang kemarin sudah kita bahas yang ideal ya. Jadi dioda dalam kondisi ideal kemarin ya, itu rangkaian penggantinya adalah seperti saklar yang tertutup atau kabel yang nyambung pada saat forward, pada saat on. Jadi seperti itu. Berbeda untuk dioda yang diasumsikan sebagai komponen yang real atau dia terbuat dari bahan silikon dalam hal ini ya. Yang akan kita bahas dari bahan silikon. Jadi kalau Anda mempunyai dioda yang terbuat dari bahan germanium, nanti tinggal mengubah angkanya saja. Jadi tegangan dioda atau tegangan thresholdnya tinggal dirubah saja. Kalau silikon 0,7, kalau germanium 0,3. Jadi seperti itu. Oke, langsung kita ke poin yang pertama. Jadi untuk dioda silikon ini ya, jadi penyiaran setengah gelombang menggunakan dioda silikon. Jadi ini analisa yang real ya, real sesuai dengan praktek atau di lapangan. When a silicon diode is used as the rectifier diode, jadi pada saat dioda silikon digunakan untuk rectifier, untuk dioda rectifier, since it has a forward voltage drop, dikarenakan dioda ini memiliki tegangan drop. Jadi tegangan drop pada saat forward atau pada saat on. Jadi sebesar berapa tegangan dropnya itu, yaitu disimbolkan dengan VT atau tegangan threshold sama dengan 0,7 volt untuk dioda silikon. The VT 0.7 volt means that now the input signal must be at least 0.7 volt. Jadi 0,7 berarti dengan adanya tegangan dioda sebesar 0,7 ini, maka sinyal input harus, ini wajib ya hukumnya, wajib. Pokoknya wajib paling sedikit, paling kecil yaitu 0,7 tegangan input atau tegangan supply-nya. Tegangan inputnya paling kecil, jadi nggak boleh kurang dari 0,7. Nggak boleh kurang dari ini. To ensure the diode turn on successfully. Tujuannya apa? Untuk menjamin bahwasanya dioda tersebut on atau forward atau on ini ya, on dengan sukses. Jadi bisa on kalau tegangan inputnya paling kecil 0,7. In case the input VT is less than 0.7, jadi pada saat tegangan inputnya atau dalam sebuah kasus jika tegangan inputnya kurang dari 0,7, maka dioda tersebut akan off. Simply fail to switch on atau off. Ya, jadi dia off, nggak bekerja. And the diode will continue to be in its open circuit mode. Jadi dioda tersebut pada saat tegangan inputnya kurang dari 0,7, maka dioda tersebut akan open circuit, akan arusnya tidak bisa mengalir. Jadi sama kalau kondisi dioda baik itu real ataupun ideal pada saat dia off. Jadi sama kondisinya, yaitu dia seperti open circuit atau seperti rangkaian yang terbuka, jadi nggak nyambung, atau saklar yang terbuka. Jadi tidak ada arus yang bisa mengalir. Jadi nggak ada arus yang dapat mengalir pada rangkaian yang terbuka. Jadi seperti itu. Maka otomatis tegangan outputnya kalau kita punya rangkaian seperti ini ya, seperti yang di bawah ini, jika ini terbuka, anggap saja ini terbuka, maka tidak ada tegangan output yang tidak ada tegangan output yang tampil di sini. Jadi seperti itu. Karena tegangan inputnya kurang dari 0,7. Kalau tegangan inputnya minimal 0,7 atau bahkan lebih dari 0,7, maka akan ada tegangan output yang tertampil di sini nanti. Oke, kita lanjutkan pada poin yang kedua.
While the diode conduct during the rectification process, jadi pada saat diodanya on ya, on. Nah, kalau on dia pasti bisa mengalirkan arus pada saat proses penyearahan. Pada proses penyearahan. Jadi pada proses penyearahan it generate a DC output. Maka it itu kembali ke dioda ya. Jadi dioda akan menghasilkan tegangan output DC. Nah, anggap saja inputnya ini lebih dari 0,7, anggap saja 5 volt atau 10 volt gitu aja. Anggap saja inputnya 10 volt. VM-nya di sini 10 volt. Tegangan maksimumnya anggap saja 10 volt. Untuk slide ini saja ya, 10 volt. Jadi pada saat proses penyiaran dan dioda tersebut on, maka dioda tersebut akan menghasilkan tegangan output that carries a fixed voltage level. Nah, untuk dioda itu sendiri, dia juga menghasilkan ya di situ, menghasilkan tegangan pada level atau pada level tertentu. For the voltage difference V output minus V input, yaitu sebesar perbedaan tegangan antara tegangan output dan tegangan input, atau V output dikurangi V input. Nah, berapa itu V output dikurangi V input? Yaitu di sini equal to the above discussed forward drop of 0.7. Jadi tegangan yang berada dalam dioda atau yang dihasilkan oleh dioda carries ini bisa dihasilkan atau dibawa atau berada pada dioda itu sebesar 0,7. Bisa juga kita cari menggunakan tegangan output dikurangi tegangan input, boleh seperti itu. Atau memang ketetapannya untuk dioda silikon kurang lebih 0,7. Jadi seperti itu. Nanti umpamanya pada saat Anda praktekkan sendiri kok kurang dari 0,7, nah memang yang digunakan sebagai patokan agar mempermudah itu 0,7. Biasanya 0,6 sekian. Nah, tetapi dibulatkan jadi 0,7 untuk mempermudah saja. Tapi dalam praktek nanti jika Anda coba sendiri agak berbeda itu nggak ada masalah. Cuma perbedaan sedikit saja untuk pembahasan teori pada video ini kita bulatkan jadi 0,7 saja untuk dioda silikon. Selanjutnya we can express this fixed level with the following formula. Jadi kita bisa menuliskan tegangan fix pada output ini ya, VO ini. Jadi tegangan outputnya bisa kita tulis dengan rumus ini ya, V output sama dengan V input minus VT. VT-nya sudah diketahui ya. V output sama dengan V input minus VT. Jadi umpamanya V inputnya berapa tadi? Kita anggap saja 10 volt sama dengan 10 volt dikurangi 0,7. Hasilnya 9,3 volt. Jadi V output 9,3 volt di sini. Nah, hasilnya seperti itu. Itu contoh saja, contoh yang gampang. Jadi berbeda dengan yang ideal, untuk yang real dia dikurangi tegangan threshold atau tegangan dioda pada sisi outputnya. Kita lanjutkan. This produce a reduction in the average output voltage above the axis. Jadi ini pada tegangan output ya, pada outputnya ya, bukan pada inputnya yang diceritakan. Jadi hal ini dengan adanya dioda ini yang kita asumsikan sebagai komponen yang real atau terbuat dari bahan silikon akan mengakibatkan pengurangan atau menghasilkan atau mengakibatkan pengurangan tegangan rata-rata outputnya above the axis. Pasti kan ya di atas sumbu X. Di sini kita lihat di atas sumbu X kan ya ini ya. Jadi dia mengurangi tegangan rata-rata yang berada di atas sumbu X, causing a slight net reduction. Jadi maka dia akan menyebabkan pengurangan sedikit pada tegangan outputnya ya.
of the rectified output from the diode, pada tegangan output di dioda ini. Jadi ini akan berkurang sedikit tegangan rata-ratanya. Tegangan output rata-ratanya akan berkurang sedikit diakibatkan oleh adanya dioda yang kita asumsikan sebagai dioda silikon. Jadi seperti itu. Referring the below figure, jadi kalau mengacu pada gambar di bawah ini, if we consider the VM peak signal level to be adequately higher than the VT, jadi pada saat kita mengasumsikan bahwasanya VM ini nilainya lebih besar, jauh lebih besar daripada VT. Jadi VT kan sudah pasti 0,7 ya. Kita anggap saja VM ini seperti tadi nggak ada masalah, 10 volt juga nggak ada masalah. Jadi jauh lebih besar daripada VT, sehingga bisa kita simbolkan seperti ini. VM lebih besarnya 2 kali karena dia jauh lebih besar ini. Kalau lebih besar saja cukup 1. Kalau lebih besar tanda ini 2 kali berarti dibaca jauh lebih besar. Ini jauh lebih besar. We can evaluate the average DC output value. Jadi kita bisa mengkalkulasi atau menghitung ya. Kita bisa menghitung output DC rata-rata, tegangan output DC rata-rata dari dioda menggunakan formula berikut ini. Jadi VDC itu sama dengan jadi 0,318 dalam kurung VM minus VT. Jadi sudah tertulis di sini juga, saya tulis ulang. Jadi rumus VDC, tegangan rata-rata outputnya menjadi 0,318 dikali VM minus VT. Kalau yang kemarin, bedanya dengan yang kemarin yang ideal, itu tidak ada tegangan VT-nya, cukup VM saja. Itu saja perbedaannya dari segi tegangan output rata-rata. Di samping itu, ini tidak tertulis di sini, mungkin ya tidak tertulis. Coba Anda perhatikan di sini, ya, ada pergeseran. Jadi antara input di sumbu yang tadi tegangan VDC itu kan berdasarkan sumbu Y-nya ya, V-nya ya. V-nya kan ya, tegangan kan V-nya ini kan ya. Nah, jadi V-nya, sumbu Y-nya. Sekarang kalau kita lihat dari sumbu X-nya, yaitu yang menunjukkan waktu, sumbu X-nya. Coba Anda perhatikan antara input dan output. Di input ini, inputnya start pas mulai 0 di sini. Sedangkan di outputnya dia tidak pas mulai 0 di sini, tetapi ada di sini, geser. Jadi bergeser sedikit, itu startnya. Jadi dan berakhirnya di sini pada saat 0 ya. Terus pada saat T2 kita lihat T2 untuk input dia pas di sini, outputnya akan bergeser mundur di sini. Nah, itu efek dari penggunaan dioda silikon. Jadi dari segi tegangan dia juga berkurang, tegangan output DC rata-ratanya. Dari segi waktu ya, waktu antara input dan output dia berkurang juga, berbeda hasilnya. Jadi agak geser, itu agak berkurang. Outputnya tidak sama lagi dengan input. Kalau dilihat dari sumbu X-nya, yang di sisi output dia startnya tidak pas mulai 0. Begitu juga di akhirnya ini, dia tidak pas pada T/2. Nah, ini dinamakan offset, dikarenakan VT. Jadi ada offsetnya. Kalau kita lihat dalam sumbu X-nya, yaitu satuannya waktu. Nah, terus perbedaannya lagi dengan yang tadi, dengan yang ideal. Untuk yang real, kita lihat di sini ya. Nah, diodanya diganti dengan sumber tegangan. Sudah kita bahas pada contoh-contoh ya. Sumber tegangan sebesar VT 0,7 volt. Anda perhatikan juga, harus diperhatikan polaritasnya ya.
Jadi pada saat pertama arus masuk, ini kita anggap searah dengan jarum jam. Pada saat arus masuk dia kena yang positif. Terus pada saat keluar dia negatif seperti itu. Arus masuknya pada anoda, maka positifnya di anoda di sini. Ya. Untuk yang reverse bias, untuk yang ini kan untuk input yang siklusnya positif ya, input yang siklus positif. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk yang siklus negatif nggak usah kita bahas karena sama dengan yang ideal. Half-wave rectification atau penyarah setengah gelombang yang ideal sama. Dia sama-sama terbukanya dan outputnya tegangannya 0 di sini. Ya, 0 volt ini. Ini pada saat siklus 0 volt pada saat siklus negatif. Atau T sama dengan T per 2 sampai T. Nah, ini T sama dengan T per 2 sampai T. Itu outputnya 0. Jadi seperti itu, nggak perlu kita bahas karena sama dengan yang sebelumnya. Yang jadi masalah, yang jadi pembahasan adalah pada saat dia diodanya dalam kondisi on itu saja. Nah, perlu diingat rumus ini ya, pada saat dioda tersebut diasumsikan sebagai dioda silikon, maka rumusnya VDC ekuivalen 0,318 dikali Vm minus Vt. Jangan lupa minus Vt-nya. Kalau ideal nggak usah minus Vt, cukup Vm saja. Oke, terima kasih. Itu untuk penjelasan yang half-wave rectification menggunakan dioda silikon.